Seperti orang lain, aku tidak ingin disakiti, maka orang lain pun tidak boleh disakiti. Aku tidak ingin dihina, maka aku juga tidak boleh menghina orang lain. Aku ingin bahagia, maka orang lain juga bahagia seperti itu. Bagaimana sekarang pandangan Dharma tentang kemanusiaan? Kalau kita melihat atau kita mengingat Dhammapada ayat 10. Ya, Dhammapada 10 bait yang pertama, di situ disebutkan bahwa semua orang takut hukuman. Semua orang takut kematian. Dengan membandingkan orang lain dengan diri kita, maka kita seharusnya tidak akan melakukan pembunuhan atau mengkondisikan kematian. Nah, ini sebetulnya menjadi dasar kemanusiaan di dalam Dharma, bahwa orang lain sama dengan diri kita. Kalau sekarang diri kita ingin bahagia, orang lain juga sama ingin bahagia. Kalau diri kita tidak ingin disakiti, orang lain juga sama tidak ingin disakiti. Nah, inilah yang menjadi dasar kemanusiaan. Inilah yang menjadi dasar pembentukan karakter kita. Karena kadang-kadang kan kita tadi juga berpikir, bagaimana ya? Kadang-kadang seperti tadi yang disampaikan ya, misalnya pendidikannya tinggi, kuliahnya bagus, tapi kenapa kemasyarakatnya itu kok kurang? Karena ada kemungkinan dia tidak diingatkan bahwa semua orang sama dengan dirinya. Semua orang punya kebutuhan yang sama dengan dirinya. Kalau kita memahami itu, maka kemudian muncul rasa dunia ini, saya adalah bagian dari yang besar. Yang besar juga bagian dari diri saya. Kalau saya menyakiti yang besar, sama dengan menyakiti diri saya sendiri. Saudara-saudara, satu contoh saja. Menganggap orang lain rendah bukan hanya kepada orang lain, tapi kadang-kadang kepada pasangan hidup sendiri. Ya, tadi kan ada contoh juga itu. 12 juta langsung diinjak kakinya. Dan kadang kita lalu merenung, kalau dari sudut tadi kan kok mahal sekali. Tapi bisa juga itu bagian dari kamu nih ngapain bikin acara seperti gituan. Ini kan jadi konsultasinya 12 juta. Nah, kasus seperti itu bisa terjadi di dalam keluarga. Misalnya ada satu tamu datang ke rumah suami istri, ya. Saya menceritakan ini sebagai satu pengamatan saja. Suami istri. Kemudian tamu ini mengatakan, wih, rumahnya bagus ya. Bersih. Tidak ada sarang laba-laba. Wah, pasti ini. Istrimu hebat sekali. Pujian itu keluar dari tamunya. Tapi suami, mungkin dia termasuk loser. Dia merasa, wah kok yang dipuji kok istriku. Kemudian suami mendadak bisa mengatakan, ya dia kalau bagian bersih-bersih gini nih hebat, memang. Tapi kadang-kadang malesnya itu loh, bangunnya siang-siang. Jadi kenapa dia bisa bersih-bersih gini? Karena kalau saya pergi ke kantor, dia sudah nganggur. Dia bangunnya kan siang. Jadi dia bersih-bersih. Ini sebetulnya adalah tindakan yang merendahkan. Tindakan yang mematikan karakter, membunuh karakter. Padahal kalau tadi kita tahu bahwa orang lain tidak suka disakiti, maka sama dengan diri kita. Lalu sekarang ini pasangan hidup, pasti juga orang yang kita sayangi, kan tidak ingin disakiti. Tapi justru yang membuat sakit adalah pasangannya sendiri. Oleh karena itu, kadang-kadang kita kemudian lupa
lupa hal ini. Mungkin kalau istilahnya Pak Renal tadi ya, ini mentalitas bad passenger. Jadi selalu gantungkan dengan orang lain, tapi begitu orang lain mendapat penghargaan, dia menjatuhkan. Nah, saudara-saudara, kalau tahap yang pertama ini, prinsip dasar ini kita kuasai dulu, bahwa dunia luar ini sesungguhnya adalah ada di diri kita, bahwa kalau kita menyakiti dunia luar itu sama dengan menyakiti diri kita sendiri, maka timbul rasa kasih sayang kita kepada orang lain. Minimal kepada pasangan hidup, minimal kepada anak. Kalau tadi anak mau digimbal, kalau dilarang, ya kan artinya membuat dia tidak berkembang. Nah, kalau sekarang kemudian kita kasih support, kita kasih dukungan. Ini memang bagian dari pembentukan karakter. Kenapa? Karena karakter itu, hal yang paling penting adalah memberikan contoh. Sebagai orang tua, sebagai panutan, kadang-kadang kalau juga biku ini juga dijadikan contoh. Ya, beberapa umat senang menjadikan biku jadi contoh. Misalnya, biku rambutnya gundul. Umat ikut-ikutan. Tidak tahu sebabnya gimana, pokoknya dia gundul-gundul aja. Jadi kadang-kadang beberapa orang kalau datang, seperti rombongannya Pak Chandra ini, ayau kita ini, beberapa mirip semua. Ini juga depan ini sama. Ini 2-3 orang begitu. Saya kadang-kadang malah merasa, saya mau cari yang gondrong aja. Kenapa? Karena saya merasa, nanti kalau saya datang ke satu tempat, dikiranya umat Buddha itu harus gundul. Ini merusak pasaran. Karena orang jadi, wah aku nggak mau ke wihara, kenapa? Takut dibotakin. Karena itu yang ikut Bante 1, 2, 3, 4 botak semua. Coba. Wah. Aduh. Wah kadang saya ngajak yang gondrong sekalian. Jadi, agama Buddha boleh gondrong? Boleh. Nah, saudara-saudara, karena ini pola mengikut. Ini memang pembentukan karakter dasar. Karena itu kalau tadi misalnya di bedong. Kenapa anaknya di bedong? Karena dulu orang tua mereka ya begitu. Kenapa orang tua ini begitu? Ya karena nenek moyangnya begitu. Jadi ini di bedong ini sudah turun-temurun dan tidak ada bahasa Inggrisnya memang. Sehingga ya pusing juga mau menjelaskan. Nah ini karena ada faktor mengikut. Karena itu saudara-saudara, kalau Anda mau membangun karakter keluarga Anda, karakter lingkungan Anda, mulailah dengan kita dulu yang menjadi lebih baik. Karena kalau kita baik, mungkin kita bisa mempengaruhi keluarga kita. Ketika Anda masih merokok, kemudian Anda melarang anak Anda, jangan merokok, maka larangan Anda itu tidak laku. Anda akan ditentang oleh anak Anda. Ya lah kamu sendiri papa yang ngerokok. Bukan hanya papa yang ngerokok. Mama aja ngerokok. Lihat masa anak-anak tidak boleh merokok. Karena satu contoh melebihi 1000 nasihat. Kita gampang memberikan nasihat-nasihat. Tapi sulit untuk praktek sendiri. Tapi kalau kita sudah mulai praktek, orang lain akan ngikut-ngikut sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara, siapa di sini yang anaknya 2? Cuma 1, 2. Cuma 2 orang ya, 3 orang, 5 orang. Siapa yang anaknya 4? 4, anaknya 4. Oke, nah, saudara-saudara, Anda lihat sekarang, anak 2 ya. Anak yang 2 itu tidak ngepro bapaknya semua. Tidak ngepro mamahnya semua. Biasanya ini ada satu-satu. Satu ngepro bapaknya. Karena apa? Karena dia merasa bapaknya ini panutan yang bagus. Contoh yang baik, maka dia ngikut. Yang satu ngepro mamahnya. Kenapa? Karena dia merasa ini mamahnya ini yang paling cocok, yang paling sesuai dengan harapannya.
Nah yang repot tadi yang saya tanya kan kalau anaknya 3. Anak 3 bingung yang ketiga ini. Ikut siapa ya? Mama atau papa? Oke, ikut papa. Begitu ikut papa, berarti yang pro papa 2. Pro mama 1. Si mama bisa nggak aman loh ini di rumah. Karena merasa, aku kalau ada pemungutan suara kalah ini. Maka tanpa tanya 3, saya lalu tanya 4. Karena 4 itu bisa 2 ayah, 2 ibu. Kalau yang kelima lahir, terpaksa 6. Kalau 7 lahir, terpaksa 8. Kenapa saudara? Ini faktor contoh. Sebetulnya adalah faktor contoh. Dan itu juga ke bawah. Sampai ada pernikahan. Kenapa? Perempuan kadang-kadang suka laki-laki yang cenderung lebih tua. Karena dia mencontoh. Figur contohnya adalah ayahnya. Maka dia merasa, aduh kalau dapat orang yang lebih tua itu bagi saya happy. Karena dia persis kayak papaku, wataknya lembut kayak papaku. Aku senang sekali. Dia akhirnya mau sama dia. Coba ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang merasa memilih pasangannya dengan cara itu? Tidak berani tunjuk jari. Karena suaminya ada di sebelahnya. Oh, jadi aku ini cuma direfleksikan sebagai ayahmu ya. Kalau aku nggak mirip ayahmu, kamu nggak mau ya. Oh, nah, saudara-saudara, inilah yang membuat karakter itu sendiri. Bahwa orang tua adalah tokoh awal di dalam keluarga kita atau di dalam batin kita. Dia yang membuat kita dasar-dasar karakter kita. Kalau tadi istilahnya Pak Renat adalah fondasi bangunan kita. Fondasi watak-watak kita. Itu adalah dari orang tua. Karena mereka yang kita kenal dari awal. Sebaliknya, seorang laki-laki mencari istri juga cenderung seperti mamahnya. Makanya, kalau ibu-ibu mungkin waktu dalam komunikasi dengan suami, jangan heran kadang-kadang dikatakan, kamu kok nggak kayak mamahku ya? Mamahku kalau pas acara begini, biasanya dia begini. Mamahku kalau dalam situasi begini, biasanya begitu. Kira-kira ibu-ibu ngalamin enggak? Ngalamin enggak? Ya. Ada ya? Ada enggak? Ngomong. Kayaknya yang jawab satu nih, yang lain mungkin di dalam batin. Daripada pulang gegeran dengan suami, lebih baik saya diam-diam aja lah. Tapi untung saya kebatinan sedikit tahu lah. Jadi kadang-kadang kita terpola itu. Wah, kok nggak kayak mamiku toh kamu itu. Kalau mamiku masak begini nih enak. Kamu bikin nasi goreng aja garingnya kayak gini. Kalau mamiku gini. Kalau mamiku gini. Terus sebaliknya yang perempuan. Kalau papaku gini. Papaku kalau malam-malam mati lampu gini, mesti begini. Nah, kamu enak aja, mati lampu tetap tidur. Kalau papaku langsung keluar. Cari lilin, ngidupkan lilin atau home light atau apa, itu papaku. Kadang-kadang suami istri bisa terjadi seperti itu. Kenapa saudara? Karena pembentukan karakter awal adalah contoh. Ya, karena itu kita semua masing-masing menjadi contoh untuk lingkungan kita. Kalau Anda bisa menjadi contoh yang baik, lingkungan Anda bisa menjadi baik. Tapi kalau Anda menjadi contoh yang buruk, maka lingkungan Anda juga jadinya buruk. Karena itu, Anda coba renungkan. Kenapa kadang-kadang di satu lingkungan kita kok nggak cocok? Misalnya, kita lingkungan yang rajin ke wihara. Saya rajin ke wihara. Kemudian kalau ketemu orang yang rajin ke wihara, nyambung ngomongnya. Wah, rajin ke wihara, besok minggu ke wihara lagi ya. Ya, besok minggu ke wihara lagi ya. Ya, minggu depan ya kita acara di sana, di sini. Nyambung. Tapi kalau kita yang rajin ke wihara ini, kemudian kena lingkungan yang kurang rajin ke wihara, nanti kan nggak cocok. Mau kemana minggu depan? Kita jawab, mau ke wihara.
Kau wihara, oh sok suci nih kamu. Sok-sokan, apa buktinya kamu wihara terus juga nggak ada manfaatnya untuk kamu. Ya, kamu kan sudah dengar kata-katanya Bante Joti kan? Tidak perlu susah-susah untuk dapat seneng. Sudah seneng-seneng aja. Kau wihara susah-susah, tidak perlu. Seneng-seneng saja. Saudara-saudara, kalau sudah seperti itu kita merasa nggak cocok. Kenapa? Ini sudah bukan pola pikir kita. Karena karakter kita bukan yang seperti itu. Maka begitu kita ketemu, sudah tak mau saya tidak mau kumpul. Sebaliknya di lingkungan orang yang malas ke wihara, hari Minggu ke mall, sore ke acara yang lain lagi, malam nonton film. Begitu kumpul sama orang yang sering ke wihara, juga tidak bisa nyambung. Kenapa? Karena masing-masing membawa karakter. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita punya karakter tertentu, kita ini mempengaruhi lingkungan. Karakter kita baik, minimal keluarga kita baik, karena kita menjadi contoh. Keluarga kita baik, masyarakat bisa menjadi lebih baik. Masyarakat bisa menjadi baik, satu bangsa bisa menjadi baik. Kalau bangsa kita ini berkarakter yang bagus, bisa menjadi contoh untuk bangsa-bangsa yang lain. Dunia pun punya karakter yang bagus. Nah, saudara, kalau sekarang kemudian kita lalu merenung tadi, bahwa seperti orang lain, aku tidak ingin disakiti, maka orang lain pun tidak boleh disakiti. Aku tidak ingin dihina, maka aku juga tidak boleh menghina orang lain. Aku ingin bahagia, maka orang lain juga bahagia seperti itu.